Selamat pagi anak-anak yang Pak Guru kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan belajar kembali yaitu tentang mata pelajaran IPS kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang anggota-anggota negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Kita akan melihat kerjasama ASEAN yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Ya, kerjasama di bidang ekonomi memiliki tujuan yaitu meningkatkan jumlah perdagangan dan pertukaran jasa antar negara anggota ASEAN. Selanjutnya anak-anak, kerjasama di bidang ekonomi di wilayah ASEAN yang pertama yaitu membentuk AFTA, ASEAN Free Trade Area. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing kawasan Asia Tenggara agar mampu bersaing dengan kawasan-kawasan lainnya di dunia. Selanjutnya anak-anak, kerjasama di bidang ekonomi yang kedua yaitu membentuk IRRI atau IRI, yaitu International Rice Research Institute untuk penelitian di bidang pertanian. IRI didirikan ASEAN di Filipina. Ya, di sini digunakan untuk penelitian yang mendukung kemajuan pertanian negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Jadi IRI ini dibuat bersama untuk kepentingan bersama, untuk khususnya lebih ke penelitian tentang tumbuhan tanaman padi ya. Jadi untuk mengembangkan bagaimana hasil Asia Tenggara ini dapat berlimpah dengan baik. Selanjutnya kerjasama yang ketiga di bidang ekonomi yaitu mendirikan pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, Indonesia. Ya, PUSRI ya, disingkat PUSRI ini ya. Pupuk Sriwijaya. Kita lihat pada gambar ini foto pabrik pupuk Sriwijaya Palembang, Indonesia. Berikutnya didirikan juga pabrik urea. Ya, pabrik urea. Kita lihat pada gambar berikutnya, pabrik urea yang ada di Aceh. Merupakan bagian dari kerjasama negara-negara di ASEAN. Berikutnya anak-anak kita lihat, pabrik urea ini tidak hanya di Aceh, tetapi ada juga dibuat di Malaysia. Kemudian ASEAN juga membangun pabrik mesin diesel di Singapura. Ya, ini kita lihat pabrik mesin diesel di Singapura. Kemudian kerjasama berikutnya membangun pabrik abu soda ya di Thailand. Ya, berikutnya anak-anak kita lihat kerjasama di bidang ekonomi berikutnya yaitu mengembangkan jaringan transportasi ASEAN. Ya, kita lihat ada transportasi darat, laut, dan udara. Bahkan beberapa perkembangan yang terkini kita lihat seperti transportasi online seperti Grab dan sebagainya itu sudah memenuhi wilayah di Asia Tenggara. Itu juga termasuk dalam pengembangan jaringan transportasi wilayah ASEAN. Berikutnya kerjasama yang kelima anak-anak di bidang ekonomi yang kelima, wilayah ASEAN mendorong para investor. Investor itu penanam modal atau pemilik modal ya, pemilik modal untuk menanamkan modalnya agar sektor ekonomi berkembang. Jadi bagi para pemilik modal, mereka bisa mendirikan perusahaan, bisa mendirikan usaha di negara-negara ASEAN, bisa saling bertukar. Misalnya investor Singapura bisa berusaha di Indonesia, begitu juga investor Indonesia bisa berusaha atau menanamkan modalnya di Singapura. Berikutnya anak-anak, kerjasama di bidang ekonomi yang keenam yaitu membentuk kawasan pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Ya, mereka negara-negara di Asia Tenggara mengangkat tourism in ASEAN.
mereka saling mengiklankan secara internasional bersama-sama untuk menawarkan keindahan alam masing-masing di ASEAN. Jadi di wilayah-wilayah negara-negara ASEAN ini dipromosikan bersama agar dikunjungi oleh para wisatawan dari mancanegara. Berikutnya perikanan. Perikanan, di bidang perikanan saling belajar tentang bagaimana mengembangbiakan perikanan di wilayah ASEAN, saling bertukar ilmu. Begitu juga di sektor perkebunan, khususnya di kelapa sawit dan kebun karet dan sektor perkebunan yang lain. Yang menonjol di Asia Tenggara adalah memang perkebunan kelapa sawit dan kebun karet. Ini mereka saling bertukar pengalaman untuk bagaimana perawatan sehingga menghasilkan hasil yang baik. Ya, itulah kerjasama di bidang ekonomi yang keenam. Ya, ada nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melihat kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, kerjasama ASEAN di bidang teknologi, kerjasama ASEAN di bidang sosial, kerjasama ASEAN di bidang budaya, di bidang politik, kemudian di bidang olahraga. Jadi nanti ada beberapa lagi kerjasama ASEAN yang akan kita pelajari. Untuk hari ini kita cukup pada kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Ya, anak-anak, kita akan mengerjakan tugas IPS untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kita tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Ya, soal yang pertama, apa kepanjangan dari AFTA dan apa tujuan dibentuknya AFTA? Yang kedua, apa tujuan dibentuknya IRRI di Filipina? Yang ketiga, tuliskan 5 contoh kerjasama di bidang ekonomi di sektor perindustrian di ASEAN. Yang keempat, apa arti dari investor? Terakhir, yang kelima, tuliskan 3 tempat wisata terkenal di ASEAN dan asal negaranya. Kalian boleh searching di Google. Jadi kalian pilih 3 tempat wisata yang terkenal di ASEAN beserta asal negaranya. Demikian anak-anak pertemuan hari ini untuk pelajaran IPS kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kita akan bertemu lagi pada kerjasama ASEAN di bidang-bidang yang lain pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita semua.